warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sidang dengan nomor perkara 02/PUU/angka Romawi 20/2024 segera dimulai. Tata tertib persidangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 1. Para pihak, saksi, ahli, pihak lain dan pengunjung sidang wajib hadir sebelum persidangan dimulai. Pemohon, termohon, pihak terkait, dan pemberi keterangan wajib menyampaikan konfirmasi kehadiran di persidangan sebelum persidangan berlangsung. Pemohon, termohon, pihak terkait, dan pemberi keterangan wajib mendaftarkan diri secara online untuk hadir di persidangan sebelum persidangan berlangsung. Pemohon, termohon, pihak terkait, dan pemberi keterangan menempati tempat duduk sebagaimana nomor kursi yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi. 2. Para pihak, saksi, ahli, pihak lain, dan pengunjung sidang mengenakan pakaian rapi dan sopan, sedangkan advokat mengenakan toga serta menyerahkan kartu identitas diri kepada petugas mahkamah dan mengenakan tanda pengenal dari mahkamah, serta wajib mengisi daftar kehadiran yang telah disediakan oleh petugas persidangan sebelum memasuki ruang sidang. 3. Para pihak, saksi, ahli, pihak terkait, dan pengunjung sidang bersikap tertib, tenang, dan sopan. 4. Larangan bagi pengunjung sidang. Poin A. Belum berusia 12 tahun kecuali atas perintah atau izin hakim untuk kepentingan pemeriksaan atau untuk kepentingan yang relevan. Poin B. Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya sidang. Poin C. Membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan. Poin D. Membawa alat komunikasi elektronik ke dalam ruang sidang, kecuali bagi wartawan atau jurnalis. Poin E. Membawa peralatan demonstrasi. Poin F. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana dan prasarana dan atau perlengkapan sidang. Poin G. Menggunakan topi, kacamata hitam, sendal jepit, dan kaos koboi. Poin H. Makan, minum, dan merokok. Poin I. Menghina para pihak, saksi, ahli, pihak lain, dan pengunjung sidang. Poin J. Memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan para pihak, saksi, ahli, dan pihak lain. Poin K. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim serta kewibawaan mahkamah. Poin L. Memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi hakim dalam memutus perkara. 5. Para pihak, saksi, ahli, pihak lain, dan pengunjung sidang yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk ke ruang sidang sebelum mendapatkan izin dari mahkamah. 6. Kewajiban para pihak, saksi, ahli, pihak lain, dan pengunjung sidang. Poin A. Menempati tempat duduk yang telah disediakan serta duduk dengan tertib dan sopan saat persidangan. Poin B. Menunjukkan sikap hormat kepada majelis hakim dengan sikap berdiri ketika majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang. Poin C. Memberi hormat kepada majelis hakim dengan sikap membungkukkan badan setiap memasuki dan meninggalkan ruang sidang. 7. Dalam hal para pihak, saksi, ahli, dan pihak lain akan menyampaikan pendapat dan atau tanggapannya terlebih dahulu, meminta dan atau mendapat izin ketua sidang. 8. Para pihak, saksi, ahli, dan pihak lain menyampaikan keterangan setelah diberikan kesempatan oleh ketua sidang. 9. Para pihak menyerahkan berkas perkara dalam sidang kepada majelis hakim melalui petugas sidang yang ditugaskan untuk itu. 10. Berkas perkara yang terlambat dimasukkan ke dalam ruang sidang dapat diperbolehkan masuk setelah memperoleh persetujuan dari mahkamah. 11. Para pihak, saksi, ahli, dan pihak lain akan menggunakan media elektronik milik pribadi
12. Petugas keamanan menegur pengunjung sidang yang melanggar ketentuan tata tertib persidangan. 13. Dalam hal terjadi pelanggaran oleh para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain, ketua sidang menegur dan memberikan peringatan. 14. Setelah diperingatkan dengan patut terhadap terjadinya pelanggaran tetapi tidak diindahkan, ketua sidang memerintahkan para pihak, saksi, ahli, pihak lain, dan atau pengunjung sidang keluar dari ruang sidang atau gedung mahkamah. 15. Pelanggaran terhadap tata tertib merupakan penghinaan terhadap mahkamah. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memasuki ruang persidangan. Silahkan duduk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita mulai? Sidang perkara nomor 02 garis miring PU garis miring angka 20 garis miring 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ya. Baiklah, pemohon silahkan memperkenalkan dirinya. Baik Yang Mulia, perkenalkan nama saya Ma'ruf sebagai pemohon. Demikian Yang Mulia. Baik, di dalam surat permohonan saudara terdapat halaman pemohon terhadap kuasa hukum pemohon. Bagaimana dengan kehadiran para pemohon yang lain? Yang Mulia, para pemohon sebelumnya telah menyerahkan kuasanya untuk kami wakilkan para pemohon untuk bersidang pada hari ini. Di antaranya yaitu Andi Alia Farah Ajiba, Nurfadila, Akira Rahimah, Nabil Fatika, Putri Miranda, Alfira Suliana, dan Dwi Nur Adalia. Demikian. Oh yang Mulia, hari ini kami juga mendatangkan seorang ahli hukum pertambangan. Silakan saudara. Beliau Alfira Suliana. Demikian yang Mulia. Baik, jika demikian, selanjutnya pihak termohon silahkan sampaikan siapa saja yang hadir pada sidang kali ini. Baik, terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, saya Nur Hastina sebagai kuasa hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Baik, pihak terkait silahkan. Di sini Yang Mulia, perkenalkan saya Cecilia Septiani Masaid bertindak atas nama pemerintah yang telah memberikan kuasanya kepada saya. Terima kasih Yang Mulia. Mahkamah telah mendengarkan pokok-pokok permohonan dari kuasa hukum pemohon. Selanjutnya pada hari ini kita akan mendengarkan keterangan dari pihak termohon, dalam hal ini DPR dan pihak terkait, dalam hal ini pemerintah. Namun sebelum itu Mahkamah mempersilahkan kepada ahli yang telah dihadirkan oleh pemohon dan kuasanya pada sidang hari ini. Silahkan saudara ahli dapat menyampaikan pandangan dan analisis saudara mengenai substansi permohonan pengujian undang-undang Minerba ini. Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang saya hormati, izinkan saya Alfira Suliana sebagai ahli untuk menyampaikan pandangan dan analisis terkait pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Pasal ini telah menciptakan dilema konstitusional yang serius di mana masyarakat dihadapkan pada pilihan yang tidak adil antara menggunakan hak konstitusional mereka untuk menjaga lingkungan hidup atau menghadapi ancaman pidana. Bayangkan seorang petani yang melihat sungai di desanya tercemar limbah pertambangan, air yang dulunya jernih kini berubah keruh kecoklatan. Ikan-ikan mati mengambang, sawah mengering dan anak-anak mulai terjangkit penyakit kulit. Dalam situasi normal, ia seharusnya bisa melaporkan atau memprotes aktivitas pertambangan tersebut. Namun, pasal 162 Undang-Undang Minerba membuat petani ini berpikir dua kali. Bagaimana jika protesnya dianggap sebagai merintangi kegiatan pertambangan? Bagaimana jika ia harus menghabiskan waktu di penjara karena berusaha melindungi sumber air desanya? Inilah realitas yang diciptakan
oleh pasal 162, sebuah pasal yang secara langsung bertentangan dengan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketika kita berbicara tentang hak atas lingkungan hidup yang sehat, kita tidak sedang membicarakan sebuah privilege. Ini adalah hak fundamental yang dijamin konstitusi, sebuah hak yang tidak dapat dipisahkan dari hak untuk hidup itu sendiri. Mari kita lihat dampak nyata dari pasal ini di lapangan. Di berbagai wilayah pertambangan, masyarakat yang mencoba melakukan pengawasan menghadapi intimidasi dan ancaman kriminalisasi. Seorang aktivis lingkungan di Kalimantan harus berhadapan dengan ancaman pidana karena mendokumentasikan pencemaran air tambang. Di Sulawesi, sekelompok masyarakat adat yang memprotes kerusakan hutan adat mereka justru dituduh mengganggu kegiatan pertambangan. Di Sumatera, nelayan yang kehilangan mata pencarian akibat pencemaran laut tidak berani bersuara karena takut dijerat pasal ini. Frasa merintangi atau mengganggu dalam pasal 162 begitu lentur dan multitafsir, menciptakan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana kita mendefinisikan mengganggu? Apakah mengajukan keberatan terhadap AMDAL yang bermasalah bisa dianggap mengganggu? Apakah melapor ke media ketika terjadi pencemaran adalah bentuk rintangan? Ketidakjelasan ini membuat pasal tersebut sangat rentan disalahgunakan sebagai alat untuk membungkam suara kritis masyarakat. Di banyak negara dengan tata kelola pertambangan yang baik, pengawasan masyarakat justru didorong dan dilindungi. Filipina memiliki sistem pengawasan berbasis komunitas yang dijamin undang-undang. Australia memberikan hak veto kepada masyarakat adat atas proyek pertambangan di wilayah mereka. Bahkan Mongolia yang ekonominya sangat bergantung pada pertambangan memiliki mekanisme partisipasi publik yang kuat dalam pengawasan lingkungan. Yang mulia Majelis Hakim yang saya hormati, pasal 162 Undang-Undang Minerba telah menciptakan paradoks yang berbahaya. Ia mengancam pidana terhadap warga negara yang berusaha mempertahankan hak konstitusional mereka. Ini bukan sekedar masalah teknis perundang-undangan, tetapi menyangkut esensi dari negara hukum yang demokratis. Ketika masyarakat tidak bisa mengawasi aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan hidup mereka, maka kita telah mengorbankan prinsip kedaulatan rakyat demi kepentingan segelintir pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya merekomendasikan agar Mahkamah Konstitusi yang pertama menyatakan pasal 162 Undang-Undang Minerba bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menyatakan pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Yang ketiga, memberikan tafsir konstitusional yang melindungi hak masyarakat dalam pengawasan pertambangan. Pembatalan pasal ini akan membuka jalan bagi terbentuknya mekanisme pengawasan partisipatif yang lebih demokratis. Pada akhirnya, pertanyaan sederhana, haruskah seorang menghadapi ancaman penjara karena berusaha melindungi air yang diminumnya, udara yang dihirupnya, dan tanah yang diwariskan leluhurnya? Jawabannya jelas tidak. Dan jawaban ini harus ditegaskan melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang terhormat. Demikian pemaparan saya, semoga dapat menjadi pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga marwah konstitusi dan melindungi hak-hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia. Hormat saya, Alfira Suryana. Baik, terima kasih. Bagaimana yang mulia Majelis Hakim yang lainnya? Silakan jika ada yang ditanggapi. Bagaimana yang mulia Majelis Hakim yang lainnya? Jika ada yang ditanggapi, silakan. Terima kasih Yang Mulia Hakim Kedua. Saudara ahli tadi menyinggung soal frasa merintangi atau mengganggu yang multitafsir dalam pasal 162. Menurut pandangan saudari, bagaimana seharusnya batasan yang tepat antara aktivitas pengawasan masyarakat yang legitimate dengan tindakan yang benar-benar mengganggu operasional pertambangan? Mohon saudari jelaskan. Izin melanjutkan yang mulia. Dalam penjelasan saudara ahli membandingkan dengan praktik di beberapa negara seperti Filipina, Australia, dan Mongolia yang memiliki sistem pengawasan berbasis masyarakat.
Bisa saudara jelaskan lebih detail bagaimana negara-negara tersebut menyeimbangkan antara kepentingan investasi pertambangan dengan hak masyarakat untuk mengawasi? Apakah ada mekanisme khusus yang bisa kita adopsi? Izin melanjutkan yang mulia. Dalam pandangan saudari, jika pasal 162 ini dibatalkan, bagaimana mencegah potensi penyalahgunaan hak pengawasan oleh oknum masyarakat yang mungkin memiliki motif berbeda di luar persoalan lingkungan? Apakah tidak diperlukan semacam pasal pembatas untuk mencegah tindakan yang murni bertujuan mengganggu operasional pertambangan? Baik, yang mulia. Silakan jawab, saudara ahli. Yang mulia, Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar ini. Izinkan saya menyampaikan pandangan secara komprehensif. Berbicara tentang batasan antara pengawasan yang legitimate dengan gangguan operasional, kita perlu memahami bahwa aktivitas pengawasan masyarakat pada dasarnya adalah manifestasi dari hak konstitusional. Pengawasan yang legitimate dapat diukur dari tujuan dan metodenya. Ketika masyarakat melakukan dokumentasi pelaporan kepada instansi berwenang atau bahkan melakukan protes damai, ini seharusnya tidak bisa dikategorikan sebagai gangguan. Yang dapat dikategorikan sebagai gangguan adalah tindakan-tindakan yang secara fisik menghadapi operasional seperti pemblokiran dengan kekerasan atau perusakan properti. Namun, hal-hal seperti itu sudah diatur dalam KUHP dan tidak perlu diatur ulang dalam Undang-Undang Minerba. Mengenai praktik di negara lain, yang menarik untuk dicermati adalah bagaimana mereka membangun sistem mengintegrasikan pengawasan masyarakat ke dalam tata kelola pertambangan itu sendiri. Di Filipina, misalnya, ada mekanisme multi-stakeholder monitoring team di mana perwakilan masyarakat duduk bersama dengan pemerintah dan pelaku usaha dalam mengawasi operasional tambang. Di Australia, selain hak veto masyarakat adat, ada juga sistem konsultasi berkelanjutan di mana perusahaan wajib melibatkan masyarakat dalam setiap tahap operasional yang berdampak signifikan. Mongolia memiliki local agreement system di mana kesepakatan dengan masyarakat lokal menjadi prasyarat operasional. Yang menarik justru dengan adanya sistem partisipatif ini, kepastian berusaha malah meningkat karena konflik sosial berkurang signifikan. Terkait kekhawatiran akan penyalahgunaan hak pengawasan jika pasal 162 dibatalkan, perlu saya tekankan bahwa sistem hukum kita sudah memiliki mekanisme pencegahan yang memadai. KUHP sudah mengatur tentang perusakan, penghalangan dengan kekerasan atau tindakan merugikan lainnya. Undang-Undang ITE mengatur tentang penyebaran informasi palsu. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang pencemaran nama baik usaha. Jadi, tanpa pasal 162 pun pelaku usaha tetap memiliki perlindungan hukum yang cukup. Yang kita butuhkan bukanlah pasal pembatasan baru, melainkan penguatan mekanisme dialog dan penyelesaian sengketa yang efektif. Pada akhirnya, yang mulia, inti persoalan adalah bagaimana menciptakan keseimbangan yang tepat antara kepastian berusaha dengan hak masyarakat. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa keduanya tidak harus dipertentangkan. Justru dengan memberikan ruang yang cukup bagi pengawasan masyarakat, kita bisa menciptakan iklim investasi yang lebih berkelanjutan. Pasal 162 dengan rumusannya yang multitafsir justru kontraproduktif terhadap tujuan ini karena menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan konflik berkelanjutan. Demikian penjelasan saya yang mulia. Semoga dapat memberikan perspektif yang memadai untuk pertimbangan majelis hakim yang terhormat. Baik, selanjutnya mahkamah akan memberikan kesempatan kepada pihak termohon dan terkait untuk mengajukan pertanyaan kepada saudara ahli jika ada. Baik, terima kasih yang mulia. Saudari ahli, bagaimana saudari ahli memaknai frasa merintangi atau mengganggu dalam pasal 162 ini? Menurut Anda, apakah hanya karena definisi yang terlalu luas
sehingga bisa disalahgunakan. Yang kedua, mengapa ahli berpendapat bahwa pasal 162 menciptakan ketimpangan kekuatan yang tidak adil? Bagaimana Anda melihat keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan hak masyarakat? Terima kasih. Baik, Saudara ahli, silakan dijawab. Baik Yang Mulia, yang pertama mengenai definisi merintangi atau mengganggu. Dalam pasal 162, saya berpendapat bahwa frasa ini terlalu luas dan multitafsir, sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang diatur dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana diuraikan dalam teori hukum, ketidakjelasan definisi hukum dapat membuka peluang penafsiran yang sewenang-wenang dan meningkatkan risiko penyalahgunaan. Dalam konteks ini, masyarakat yang sekedar melapor pencemaran atau mengajukan keberatan terhadap aktivitas pertambangan dapat dianggap merintangi atau mengganggu, meskipun itu merupakan hak konstitusionalnya. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi warga negara dalam menggunakan hak mereka, yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Selanjutnya terkait ketimpangan kekuatan antara perusahaan dan masyarakat. Saya merujuk pada konsep keadilan sosial atau social justice sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam teori keadilan distributif, setiap warga negara seharusnya memiliki akses yang setara terhadap perlindungan hukum tanpa adanya dominasi atau marginalisasi kelompok tertentu. Namun, pasal 162 yang mengancam pidana terhadap masyarakat yang berupaya mengawasi kegiatan pertambangan telah menciptakan situasi yang jauh dari prinsip keadilan sosial. Perusahaan pertambangan yang umumnya didukung sumber daya hukum dan finansial yang besar justru diuntungkan oleh pasal ini, sementara masyarakat seharusnya dilindungi terancam sanksi pidana. Kondisi ini dapat mendistorsi fungsi negara sebagai penjamin hak-hak warga negaranya dan berpotensi memicu ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, perlu ada upaya menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak melalui mekanisme pengawasan partisipatif yang lebih demokratis. Sekian dari saya. Baik, itu kuasa hukum pemerintah. Ada pertanyaan untuk Saudara ahli? Iya, Yang Mulia. Silakan. Yang Mulia, Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada ahli. Saudara ahli, tadi menyebutkan bahwa pasal 162 ini menciptakan ketakutan di masyarakat untuk melakukan pengawasan. Namun, bukankah justru pasal ini diperlukan untuk melindungi kegiatan usaha yang secara sah hukum? Kita tahu ada banyak kasus di mana oknum masyarakat melakukan pemalakan, pemblokiran jalan, dan tindakan anarkis lainnya dengan alih dari lingkungan. Bahkan ada yang meminta jatah dengan mengancam akan menghalang-halangi operasional tambang. Bukankah ketiadaan pasal ini justru akan menciptakan ketidakpastian hukum bagi investor? Selanjutnya, saudara ahli membandingkan dengan negara lain seperti Filipina dan Australia. Namun, bukankah konteks sosial dan geografis Indonesia berbeda dengan ribuan tambang yang tersebar di beberapa pulau dan beragam kondisi sosial masyarakat? Tidakkah perlu instrumen hukum yang tegas untuk mencegah potensi penyalahgunaan yang dapat mengganggu perekonomian nasional? Yang terakhir, terkait multitafsir yang saudara sebutkan, bukankah frasa merintangi atau mengganggu ini sudah cukup jelas dalam konteks hukum? Dalam praktik peradilan pidana, hakim tentu akan melihat unsur kesengajaan dan dampak nyata dari tindakan tersebut. Jadi tidak serta-merta setiap kritik atau protes akan didiskriminalisasi. Bagaimana tanggapan saudara? Izin Yang Mulia, izinkan kami yang menanggapi pertanyaan saudara kuasa hukum terkait. Baik, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Yang pertama soal perlindungan kegiatan usaha yang sah. Kami ingin tegaskan bahwa KUHP kita sudah mengatur tindak pidana seperti pemalakan, perusakan atau tindakan anarkis yang lainnya. Sehingga tidak perlu lagi ada pasal tambahan yang justru membuka ruang kriminalisasi terhadap pengawasan yang legitimate. Instruksi Yang Mulia. Yang kedua Yang Mulia, Instruksi Yang justru Mulia. karena konteks Tadi Indonesia ini yang kami berakhir ajukan dan kepada terserah. saudara ahli. Yang Mulia. Saudara kuasa pemohon tidak berhak menjawab. Yang Mulia, bahwa justru karena konteks Indonesia yang beragam dan tersebar, Keberatan Yang Mulia. Mohon saudara pihak terkait tenang dulu. Silakan lanjut. Yang Mulia, justru karena konteks Indonesia yang beragam dan tersebar,
pengawasan partisipatif masyarakat menjadi sangat Kami penting. keberatan yang mulia. Jika saudara tidak bisa tenang, maka bisa keluar. Silakan dilanjut. Terima kasih yang mulia. Yang kedua, justru karena konteks Indonesia yang beragam dan tersebar, maka pengawasan partisipatif masyarakat menjadi sangat penting di sini. Saudara, pemerintah dengan keterbatasan sumber daya tidak mungkin bisa mengawasi ribuan tambang sendirian. Masyarakat setempatlah yang paling tahu dan merasakan langsung dampak pertambangan yang mulia. Yang ketiga, soal kejelasan frasa. Praktis selama ini menunjukkan bahwa pasal ini sering digunakan sebagai alat intimidasi di tahap penyidikan. Bahkan sebelum sampai ke pengadilan, masyarakat yang takut terjerat memilih diam meski sebenarnya ada pelanggaran yang nyata. Oleh karenanya, kami tetap pada posisi bahwa pasal ini harus dinyatakan inkonstitusional karena membatasi hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan lingkungan yang hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Demikian yang mulia. Baik, dari pihak terkait, apa ada tanggapan? Ada yang mulia. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, apa yang disampaikan pemohon justru semakin menguatkan pentingnya keberadaan pasal 162 Undang-Undang Minerba ini. Pertama, mengenai argumentasi bahwa KUHP telah cukup mengatur tindakan-tindakan seperti pemalakan dan pengerusakan, justru menunjukkan ketidakpahaman kuasa hukum pemohon terhadap karakteristik khusus sektor pertambangan. Sektor pertama memiliki kompleksitas tersendiri yang membutuhkan pengaturan khusus. Prinsip res spesialis dalam hukum pidana justru mengamanatkan adanya ketentuan khusus untuk sektor-sektor strategis seperti pertambangan. Jika hanya mengandalkan KUHP, maka akan banyak celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kedua, argumentasi pemohon tentang pentingnya pengawasan partisipatif masyarakat sebenarnya tidak bertentangan dengan keberadaan pasal 162. Pasal ini sama sekali tidak melarang pengawasan masyarakat yang dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai prosedur. Yang dilarang adalah tindakan yang secara nyata merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang telah mengantongi izin resmi. Justru dengan adanya pasal ini, pengawasan masyarakat akan lebih terarah dan konstruktif, bukan destruktif. Ketiga yang mulia, soal praktik intimidasi yang dikemukakan pemohon, hal tersebut lebih kepada masalah penegakan hukum. Hukum bukan masalah konstitusionalitas normanya. Jika ada aparat penegak hukum yang menyalahgunakan pasal ini untuk mengintimidasi, maka yang perlu diperbaiki adalah praktik penegakan hukumnya, bukan menghapus normanya. Terlebih lagi dalam sistem peradilan pidana kita sudah ada mekanisme pra-peradilan yang dapat digunakan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka. Yang perlu kita tahu yang mulia, industri pertambangan adalah sektor strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Data menunjukkan bahwa sektor menyumbang sekitar 5% dari PDB nasional yang menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Ketiadaan pasal 162 berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu iklim investasi. Lebih jauh lagi yang mulia, keberadaan pasal ini justru melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Gangguan terhadap operasional tambang yang tidak hanya merugikan perusahaan tetapi juga pekerja masyarakat sekitar yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas tambang dan pada akhirnya perekonomian nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tetap pada pendirian bahwa pasal 162 Undang-Undang Minerba konstitusional dan diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi, lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Demikian tanggapan kami yang mulia. Terima kasih. Baik, berdasarkan asas audi et altera partai tahu, maka Mahkamah juga memberikan kesempatan kepada pemohon dan kuasanya untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan kepada ahli. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, menurut saudara ahli, bagaimana dampak psikologis dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat lokal akibat ketakutan mereka untuk melaporkan pencemaran atau kerusakan lingkungan? Bagaimana hal ini dapat memicu konflik dan ketegangan di dalam komunitas? Terima kasih. Izin menjawab yang mulia. Dalam kasus-kasus yang saya temui di lapangan, ketakutan masyarakat untuk melaporkan pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat pasal 162 telah memicu berbagai dampak psikologis dan sosial yang serius di dalam komunitas lokal. Secara psikologi, warga mengalami perasaan cemas,
stres, dan frustasi yang berkepanjangan. Mereka khawatir akan menghadapi ancaman hukum jika berusaha melindungi lingkungan tempat tinggal mereka. Hal ini menimbulkan rasa tidak berdaya dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang seharusnya melindungi mereka. Secara sosial, ketakutan ini telah memicu konflik dan perpecahan di dalam komunitas. Beberapa warga yang masih berani melaporkan pelanggaran kemudian dikucilkan atau bahkan mendapat ancaman dari oknum lain yang takut terkena imbas. Situasi ini merusak solidaritas dan kohesi sosial yang selama ini menjadi modal penting bagi ketahanan masyarakat adat atau perdesaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperparah degradasi lingkungan tanpa adanya pengawasan dan pelaporan dari masyarakat. Perusahaan pertambangan berpotensi semakin berani melakukan pencemaran dan kerusakan. Dampaknya tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga kesehatan warga, produktivitas lahan, dan ketersediaan sumber daya alam yang mereka andalkan untuk penghidupan. Pada akhirnya, situasi ini menciptakan lingkaran setan di mana masyarakat semakin terpinggirkan, sementara ketimpangan akses terhadap sumber daya alam dan keadilan lingkungan semakin parah. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang dijamin konstitusi. Sekian yang mulia. Baik, cukup untuk ahli. Kami akan mempertimbangkan pandangan dan analisis ahli nanti dalam rapat pemusyawaratan hakim. Selanjutnya kita akan mendengarkan keterangan dari pihak pemohon dan pihak terkait dari pemerintah. Yang pertama kuasa DPR. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat, perkenankan kami Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian material Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh para pemohon dalam perkara nomor 02/PUU angka Romawi 20/2024. Sebelum memberikan keterangan terkait materi yang dimohonkan untuk diuji, perkenankan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyampaikan terlebih dahulu kerangka paradigmatik tentang pembentukan Undang-Undang Minerba yang menjadi landasan konstitusional dalam pembentukan Undang-Undang Aqua. Undang-Undang Minerba disusun dengan semangat untuk menciptakan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembentukan undang-undang ini telah melalui proses yang panjang dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kalangan industri, akademisi, aktivis lingkungan, dan masyarakat sipil. Berkenaan dengan kedudukan hukum atau legal standing para pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menghormati hak konstitusional warga negara untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang merupakan salah satu mekanisme kontrol dalam negara hukum yang demokratis. Namun demikian, perlu kami sampaikan beberapa catatan penting terkait kerugian konstitusional yang didalilkan para pemohon. Meskipun para pemohon telah menguraikan potensi kerugian konstitusional mereka, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memandang bahwa kerugian yang didalilkan masih bersifat asumtif dan belum terjadi secara aktual. Para pemohon belum dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat yang langsung antara berlakunya pasal 162 Undang-Undang Minerba dengan kerugian hak konstitusional yang didalilkan. Namun demikian, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menilai kedudukan hukum para pemohon dalam perkara Aqua. Memasuki substansi permohonan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu menegaskan bahwa pasal 162 Undang-Undang Minerba yang mengatur tentang sanksi pidana bagi tindakan yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan adalah ketentuan yang konstitusional dan justru memperkuat kepastian hukum dalam tata kelola sektor pertambangan nasional. Frasa merintangi atau mengganggu yang dipersoalkan para pemohon sesungguhnya memiliki makna yang jelas dalam konteks hukum pidana. Dalam praktik peradilan pidana Indonesia, terminologi serupa telah memiliki tafsir yang jelas dan terukur. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai merintangi atau mengganggu apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang nyata, dapat diverifikasi dampaknya, dan mengandung unsur melawan hukum. Oleh karena itu, dalil para pemohon yang menyatakan bahwa frasa tersebut multitafsir dan mencederai kepastian hukum adalah tidak berdasar.
Lebih lanjut, ketentuan pasal 162 Undang-Undang Minerba justru memperkuat kepastian hukum dengan memberikan perlindungan terhadap kegiatan usaha pertambangan yang telah memenuhi seluruh persyaratan legal. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjamin kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, kegiatan investasi di sektor pertambangan yang memiliki peran Baik, strategis. saudara kuasa hukum. Karena terlalu panjang, kami pikir akan selanjutnya cukup dianggap dibacakan saja. Majelis Hakim yang terhormat, hari ini kami membawa alat bukti naskah akademik yang akan kami serahkan. Baik, silakan. Selanjutnya kita akan mendengarkan keterangan dari perwakilan pemerintah. Silakan. Sama seperti sebelumnya, cukup bacakan yang poin-poin intinya saja. Mengingat asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Untuk bukti yang telah diajukan, kami akan pertimbangkan dalam rapat pemusyawaratan hakim. Silakan. Izin yang mulia. Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, saya ingin menyampaikan pandangan kami selaku kuasa hukum Presiden terkait pengujian material Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Perjalanan pembutuhan pasal ini tidaklah sembarangan. Kami telah merancang dengan mempertimbangkan keseimbangan yang rumit antara cita-cita hukum bangsa, kepentingan investasi, dan perlindungan lingkungan. Setiap kata dalam pasal ini lahir dari refleksi mendalam terhadap realitas sosial dan kebutuhan akan kepastian hukum dalam sektor pertambangan. Frasa merintangi atau mengganggu yang menjadi sorotan bukanlah sekadar rangkaian kata tanpa makna. Ia memiliki definisi yuridis yang jelas dan tegas. Merintangi bermakna tindakan nyata yang secara sengaja menghalangi, sementara mengganggu merujuk pada hambatan operasional yang dapat diukur dampak secara objektif. Ini bukan sekedar rumusan pidana, melainkan instrumen hukum yang memiliki presisi akademis dan praktis. Konteks pasal ini justru memperkuat perlindungan hukum, bukan melemahkannya. Secara preventif, ia mencegah tindakan yang dapat mengganggu operasi pertambangan yang telah memenuhi standar lingkungan. Ia mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab sekaligus menciptakan iklim investasi yang bermartabat. Pendekatan kami sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan standar praktik internasional. Lebih dari sekedar regulasi, pasal ini adalah instrumen untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam. Ia menjamin kepastian berusaha, mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya soal ekonomi, melainkan tentang keadilan sosial yang substantif. Kami menyadari bahwa terdapat kekhawatiran akan potensi pelanggaran. Oleh karena itu, kami telah menyediakan mekanisme alternatif dan komprehensif. Masyarakat tidak dibungkam, melainkan difasilitasi untuk berpartisipasi melalui jalur administratif, yudisial maupun non-litigasi, gugatan class action, citizen lawsuit, mediasi hingga konsultasi publik tetap terbuka lebar. Kepada Majelis Hakim yang mulia, kami mohon untuk melihat pasal ini bukan sekedar sebagai produk hukum, melainkan sebagai instrumen pembangunan keadilan. Kami mohon agar mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan investasi nasional, perlindungan lingkungan hidup, kesejahteraan masyarakat, dan tegaknya kepastian hukum. Dengan demikian, kami memohon agar permohonan pengujian material ini tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya diputus dengan mempertimbangkan kompleksitas kepentingan bangsa yang kami hadirkan. Hormat kami, kuasa hukum Presiden. Terima kasih yang mulia. Selanjutnya kita dengarkan tanggapan dari para hakim mahkamah. Terima kasih Yang Mulia Ketua. Saya ingin mengajukan pertanyaan bagi saudari DPR dan pihak pemerintah. Pertama, saya ajukan pada pihak DPR. Saudari Hastina, tadi saudari menyampaikan bahwa pasal 162 ini diperlukan sebagai leg spesialis dan tidak menghalangi pengawasan masyarakat yang bertanggung jawab. Namun, dalam praktiknya, bagaimana membedakan antara pengawasan yang bertanggung jawab dengan yang mengganggu? Misalnya, jika masyarakat menemukan pencemaran sungai dan melakukan protes damai di depan kantor perusahaan, apakah ini bisa dikategorikan sebagai kegiatan yang mengganggu? Bukankah ketidakjelasan batasan ini justru menciptakan hukum yang bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945? Kedua,
Saudara menyebutkan bahwa masalah intimidasi adalah soal implementasi, bukan konstitusionalitas hukum. Namun, bukankah rumusan pasal yang multitafsir justru membuka peluang penyalahgunaan? Dalam teori perundang-undangan, norma pidana harus dirumuskan secara rigid dan jelas untuk menghindari kesewenang-wenangan. Mengapa tidak dirumuskan secara lebih spesifik? Tolong saudari jelaskan lebih mendalam. Selanjutnya, saya tambahkan untuk saudari pihak pemerintah, mengapa diperlukan ancaman pidana? Bukankah bisa menggunakan pendekatan administratif atau perdata terlebih dahulu? Apalagi mengingat konteks relasi yang tidak seimbang antara korporasi besar dengan masyarakat lokal. Tidakkah ancaman pidana terlalu berlebihan dan justru kontraproduktif dengan semangat pembangunan berkelanjutan? Terima kasih. Izin melanjutkan yang mulia. Pertanyaan ini saya ajukan kepada kuasa hukum dari DPR. Tadi saudari menyebutkan bahwa ancaman pidana 1 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah merupakan sanksi yang proporsional. Apakah bisa saudari jelaskan apa saja pertimbangan DPR dalam menentukan besaran sanksi tersebut? Dan bagaimana DPR memastikan bahwa ancaman sanksi ini tidak akan menimbulkan efek mencekam bagi masyarakat yang hendak menyuarakan keberatan mereka terhadap dampak pertambangan ini? Yang mulia, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan terakhir. Saudari DPR menyebutkan bahwa Undang-Undang Minerba bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan investasi, lingkungan, dan masyarakat, khususnya mengenai pasal 162 Undang-Undang Minerba ini. Bagaimana DPR dapat menjamin bahwa pasal tersebut tidak akan lebih condong melindungi kepentingan investasi dibandingkan hak-hak konstitusional masyarakat yang terdampak? Mohon penjelasannya. Terima kasih yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia. Baik, saya akan menanggapi terkait mekanisme alternatif yang saudari kuasa pemerintah sebutkan. Saudari menjelaskan ada berbagai jalur yang dapat ditempuh masyarakat seperti pengajuan keberatan administratif, gugatan class action, dan mekanisme non-litigasi. Pertanyaan saya, bagaimana pemerintah memastikan bahwa mekanisme-mekanisme ini benar-benar efektif dan fleksibel bagi masyarakat terdampak? Apakah ada evaluasi mekanisme-mekanisme tersebut? Baik, terima kasih. Izin melanjutkan yang mulia. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada saudari kuasa hukum pemerintah. Saudari dari kuasa hukum pemerintah menjelaskan bahwa pasal 162 Undang-Undang Minerba justru memperkuat perlindungan lingkungan dari aspek preventif dan pengawasan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana pemerintah mengukur efektivitas pasal ini dalam mencapai tujuan tersebut? Apakah ada data atau kajian yang menunjukkan bahwa ancaman pidana dalam pasal ini telah berhasil mendorong kepatuhan perusahaan terhadap regulasi pertambangan, regulasi lingkungan? Selanjutnya, saudari kuasa hukum pemerintah tadi menyebutkan bahwa pasal UU mendukung optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dari aspek ekonomi dan sosial. Bisa saudari jelaskan apakah pemerintah memiliki data konkret yang menunjukkan bahwa korelasi antara penerapan pasal 162 ini dengan peningkatan investasi dan kesejahteraan masyarakat di daerah pertambangan? Cukup yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia. Kepada saudari kuasa hukum pemerintah, dalam penyusunan Undang-Undang Minerba, bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan seperti masyarakat sipil, aktivitas lingkungan, dan akademisi? Izin melanjutkan yang mulia. Sini saya punya pertanyaan untuk kepada saudari kuasa hukum DPR dan kuasa hukum pemerintah. Pertanyaan pertama, dapatkah Anda menjelaskan proses pembentukan Undang-Undang Minerba dan bagaimana Anda melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses tersebut? Pertanyaan kedua, di dalam pembentukan undang-undang ini sejauh mana DPR mempertimbangkan hak-hak masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tambang? Baik, cukup. Silahkan kuasa hukum. Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks pembentukan undang-undang
pertambangan mineral dan batu bara. Perlu dipahami bahwa proses legislasi tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas hubungan antara negara, korporasi, dan masyarakat. Naskah akademik Undang-Undang Minerba menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pasal 162 yang tengah diperdebatkan sesungguhnya lahir dari kebutuhan akan perlindungan sistematik terhadap sumber daya alam. Dalam naskah akademik disebutkan bahwa pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari tata kelola pertambangan yang berkelanjutan. Namun, pengawasan ini harus dilakukan dengan cara yang konstruktif dan bertanggung jawab. Frasa merintangi dan atau mengganggu yang selama ini dianggap multitafsir sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan ruang interpretasi yang mempertimbangkan konteks sosial dan niat dari tindakan yang dilakukan. Bukan untuk menghubungkan kritik, melainkan untuk mencegah tindakan yang dapat mengganggu proses produksi yang legal dan berpotensi merugikan kepentingan nasional. Ancaman pidana bukanlah instrumen utama, melainkan instrumen terakhir. Pendekatan administratif dan perdata telah dan terus dilakukan. Namun, realitas menunjukkan bahwa tanpa sanksi yang tegas, upaya perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat setempat seringkali terabaikan. Sekian, Yang Mulia. Yang Mulia, izin melanjutkan apa yang disampaikan Saudari Kuasa Hukum DPR. Yang Mulia, proses pembentukan Undang-Undang Minerba telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat adat, aktivis lingkungan, akademisi, hingga pelaku usaha. Konsultasi publik dan kajian mendalam telah dilakukan untuk memastikan undang-undang ini tidak sekedar melindungi kepentingan modal, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial. Pertimbangan utama dalam penetapan sanksi adalah efek preventif. Besaran denda dan ancaman pidana dirancang bukan untuk menciptakan ketakutan, melainkan mendorong kepatuhan dan praktik pertambangan yang bertanggung jawab. Data menunjukkan bahwa setelah berlakunya pasal ini, terjadi penurunan pelanggaran lingkungan dan peningkatan kesadaran korporasi. Tidak dapat dipungkiri, relasi antara korporasi pertambangan dan masyarakat lokal selama ini tidak seimbang. Pasal 162 Undang-Undang Minerba adalah salah satu upaya untuk memberikan ruang perlindungan bagi masyarakat yang selama ini terpinggirkan, bukan untuk membatasi ruang kritik, melainkan mencegah tindakan yang dapat merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, Undang-Undang Minerba dan Pasal 162 secara khusus hendak menegaskan bahwa pertambangan tidak boleh sekadar soal eksploitasi, melainkan harus memperhatikan keseimbangan ekologi, sosial, dan ekonomi. Inilah esensi dari pembangunan yang berkeadilan. Dengan demikian, Pasal 162 bukanlah instrumen represi, melainkan instrumen untuk mewujudkan tata kelola pertambangan yang bertanggung jawab, transparan, dan berkeadilan. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Kepada kuasa hukum pemohon, jika ada tanggapan, bantahan, atau pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ada bantahan terhadap keterangan DPR dan pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, dari DPR bahwa kerugian yang dialami pemohon masih bersifat asumtif dan belum terjadi secara aktual adalah tidak berdasar. Pasal 162 Undang-Undang Minerba memungkinkan pidanaan atas tindakan merintangi atau mengganggu kegiatan pertambangan telah nyata-nyata menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan kritik yang sah terhadap kegiatan usaha pertambangan. Hal ini membuktikan adanya kerugian konstitusional yang dialami pemohon secara aktual. Yang kedua, Yang Mulia, interpretasi kuasa hukum DPR terhadap frasa merintangi atau mengganggu yang menyatakan bahwa terminologi ini telah memiliki penafsiran yang jelas dalam praktik peradilan tidak cukup kuat. DPR tidak menyediakan contoh-contoh kasus spesifik maupun parameter objektif untuk menjelaskan bagaimana frasa tersebut diterapkan. Tanpa penjelasan yang memadai, rumusan pasal ini tetap berpotensi multitafsir dan menciptakan ketidakpastian hukum. Yang Mulia, klaim kuasa hukum DPR bahwa pasal 162 justru memperkuat kepastian hukum bagi pelaku usaha pertambangan adalah tidak berdasar. Pasal 10 yang mengancam pemidanaan atas tindakan yang merintangi atau mengganggu
akan menciptakan efek ceiling effect terhadap partisipasi publik yang sah. Hal ini jelas akan mengganggu iklim berusaha yang sehat dan demokratis. Dan terakhir, argumentasi DPR soal partisipasi publik dalam Undang-Undang Minerba juga masih kurang meyakinkan. Meskipun DPR tadi menyatakan bahwa undang-undang ini telah mengatur mekanisme partisipasi, namun pasal 162 tetap berpotensi membatasi ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan dan kritik yang efektif terhadap kegiatan pertambangan. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, hari ini kami menghadirkan alat-alat bukti untuk memperkuat argumen kami. Izinkan kami untuk menunjukkan kepada Yang Mulia. Di sini kami membawa dokumen. Di dalamnya adalah hasil pemberitaan media-media yang memberitakan bagaimana aktivitas pertambangan membawa dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat Morowali, yang merupakan salah satunya adalah pemohon kami. Namun masyarakat Morowali takut untuk melakukan berbagai bentuk advokasi karena dibayang-bayangi dengan ancaman pidana. Hal ini membuktikan bahwa pasal ini benar-benar telah melanggar hak konstitusional masyarakat. Selain itu Yang Mulia, kami juga punya bukti berupa video singkat yang memperlihatkan kegiatan demo masyarakat di Luwu terhadap aktivitas pertambangan yang benar-benar membawa dampak buruk bagi masyarakat sekitar. Namun kemudian dipolisikan oleh pihak pertambangan. Meskipun lokasinya berbeda dengan tempat tinggal pemohon, namun tetap saja Yang Mulia, ini membuktikan bahwa pasal ini selalu digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengkriminalisasi kegiatan yang dilakukan masyarakat, sebab dimaknai mengganggu atau merintangi kegiatan pertambangan. Tentu ini bisa saja terjadi di banyak tempat atau daerah di Indonesia. Demikian Yang Mulia. Saudara kuasa hukum pemohon, silakan dibawa ke depan. Yang Mulia, jadi ini alat bukti, di dalamnya kami masukkan kumpulkan beberapa media-media yang memperlihatkan, yang memberitakan tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Morowali dan sekitarnya akibat pertambangan. Mohon dipertimbangkan. Kalau ini bukti undang-undangnya. Terima kasih. Para panitra mohon ditunjukkan bukti videonya. Baik, untuk saudara pemohon ada yang ingin disampaikan ke mahkamah? Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya sebagai masyarakat yang tinggal di kawasan pertambangan Morowali tak bisa memungkiri bagaimana kehidupan kami berubah drastis sejak diberlakukannya pasal 162 Undang-Undang Minerba. Keindahan alam yang dulu kami nikmati kini tergantikan oleh pemandangan tambang yang gersang. Air bersih menjadi sumber kehidupan kami tercemar oleh limbah tambang, mengancam kesehatan masyarakat. Debu dan getaran dan aktivitas pertambangan merusak rumah-rumah dan infrastruktur desa. Lahan pertanian kami menyusut, mengancam ketahanan pangan masyarakat. Yang paling memperhatikan adalah ketika hujan deras, air berwarna kemerahan mengalir dari bukit-bukit yang telah digunduli, membawa material tambang kebumian kami. Beberapa rumah pernah terendam banjir, kami merasa seperti hidup di bawah ancaman yang tak terlihat. Meski begitu, kami tidak tinggal diam. Bersama warga lain, kami membentuk forum komunikasi masyarakat. Harapan saya sederhana Yang Mulia, keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Kami tidak menolak pembangunan, tapi kami ingin anak cucu kami masih bisa menikmati air bersih dan udara segar dan tanah yang subur. Kami berharap pasal 162 Undang-Undang Minerba tidak hanya menjadi alat legitimasi eksploitasi, tapi juga memastikan keberlanjutan kehidupan masyarakat lokal. Sekian Yang Mulia. Baik, selanjutnya kepada para pihak, masing-masing silakan menyampaikan kesimpulan akhir mulai dari pemohon. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kami selaku kuasa hukum pemohon menyampaikan kesimpulan akhir terkait permohonan pengujian material pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pertama-tama kami tegaskan bahwa para pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing yang kuat dalam perkara ini.
para pemohon adalah warga negara Indonesia yang telah secara aktif dan konsisten terlibat dalam upaya pengawasan serta advokasi terkait dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan. Dalam menjalankan peran pengawasan tersebut, para pemohon telah mengalami pembatasan hak konstitusional yang signifikan akibat ketidakjelasan norma dalam pasal 162 Undang-Undang Minerba. Yang mulia, kerugian konstitusional yang dialami para pemohon bukan sekedar potensi atau perkiraan, melainkan telah terjadi secara nyata dan dapat diverifikasi. Beberapa anggota para pemohon telah mengalami intimidasi dan ancaman kriminalisasi ketika melakukan kegiatan pemantauan dampak lingkungan di sekitar area pertambangan. Ancaman tersebut secara langsung menggunakan pasal 162 Undang-Undang Minerba sebagai dasar hukum dengan dalih bahwa kegiatan pemantauan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan mengganggu kegiatan usaha pertambangan. Majelis Hakim yang mulia yang kami hormati, kami akan memaparkan 3 argumentasi utama yang menjadi fondasi permohonan ini. Pertama, terkait aspek kepastian hukum. Kami menemukan bahwa pasal 162 Undang-Undang Minerba telah secara nyata mencederai prinsip kepastian hukum yang dijamin oleh pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Permasalahan mendasar terletak pada penggunaan frasa merintangi atau mengganggu yang sangat multitafsir dan tidak memiliki batasan yang jelas. Dalam konteks hukum pidana, ketidakjelasan definisi semacam ini sangat problematik karena bertentangan dengan asas legalitas yang mengharuskan adanya rumusan delik yang jelas dan tegas. Ketidakpastian hukum ini berimplikasi sangat serius dan nyata bagi warga negara yang ingin melaksanakan hak konstitusionalnya dalam mengawasi pengolahan sumber daya alam. Bahkan, sebuah aksi protes damai dapat dikategorikan sebagai tindakan mengganggu dengan mudah. Yang kedua, kami berkaitan dengan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana dijamin dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal itu telah secara langsung dan sistematis menghalangi upaya warga negara untuk melindungi lingkungan hidup mereka dari dampak negatif kegiatan pertambangan. Penghalangan ini dilakukan melalui ancaman pidana yang dapat sewaktu-waktu digunakan untuk membungkam suara kritis masyarakat. Dalam konteks hukum internasional, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah diakui sebagai bagian integral dari hak asasi manusia. Deklarasi Stockholm 1972 dan Deklarasi Rio 1992 dengan tegas menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak fundamental atas lingkungan hidup yang berkualitas. Pasal Equo dengan membatasi partisipasi masyarakat telah bertentangan dengan semangat dan prinsip yang ditetapkan dalam kedua deklarasi tersebut. Ketiga yang mulia, berkaitan dengan pembatasan partisipasi publik dalam pengelolaan sumber daya alam sebagaimana dijamin dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini dengan tegas menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam pasal 162 Undang-Undang Minerba telah secara efektif membatasi partisipasi publik dalam pengawasan kegiatan pertambangan yang merupakan bagian integral dari pengelolaan sumber daya alam. Yang mulia Majelis Hakim, apabila permohonan ini dikabulkan dan pasal Equo diberi tafsir konstitusional dengan menambahkan frasa secara fisik dan melawan hukum, maka akan tercipta keseimbangan yang lebih baik antara kepentingan usaha pertambangan dan perlindungan lingkungan serta hak masyarakat. Perubahan ini mendorong terciptanya ekosistem pertambangan yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan melibatkan pemangku kepentingan. Atas dasar seluruh argumentasi yang telah kami paparkan yang mulia, dengan segala hormat kami memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan pasal 162 Undang-Undang Minerba inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai merintangi atau mengganggu secara fisik dan melawan hukum. Yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Kami meyakini putusan yang adil dari Majelis Hakim akan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi semua pihak dan mendorong terciptanya pengelolaan sumber daya alam yang lebih bertanggung jawab. Atas perhatian dan pertimbangan yang mulia, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pihak terkait, yaitu kuasa hukum pemerintah, kepada Yang mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati,
pemerintah telah menyampaikan keterangan dalam persidangan terkait pengujian material pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Berikut ini merupakan kesimpulan akhir dari pemerintah. Sebagai pembuka, pemerintah perlu menegaskan bahwa pembentukan Undang-Undang Minerba termasuk perumusan pasal 162 telah dilakukan melalui proses yang cermat dengan mempertimbangkan berbagai aspek konstitusional, teknis dan praktik dalam pengelolaan sektor pertambangan. Ketentuan ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk menciptakan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan rakyat. Berkaitan dengan dalil para pemohon tentang ketidakjelasan norma dalam frasa merintangi atau mengganggu, pemerintah menegaskan bahwa frasa tersebut memiliki pengertian yang jelas dan telah sejalan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam praktik penegakan hukum, frasa tersebut memiliki parameter yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindakan merintangi atau mengganggu apabila terbukti secara nyata menimbulkan gangguan terhadap kegiatan usaha pertambangan yang telah memperoleh isi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga perlu menjelaskan bahwa keberadaan pasal 162 Undang-Undang Minerba tidak dimaksudkan untuk membatasi hak-hak konstitusional warga negara, khususnya dalam perlindungan lingkungan hidup dan partisipasi masyarakat. Undang-undang telah menyediakan berbagai mekanisme formal bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi keberatan atau pengaduan terkait kegiatan pertambangan. Ketentuan pidana dalam pasal 162 hanya ditujukan pada tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang sah. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, keberadaan pasal 162 justru memperkuat upaya pemerintah dalam mengoptimalkan manfaat pertambangan bagi kemakmuran rakyat. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk menjamin keberlanjutan investasi di sektor pertambangan yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara dan menciptakan lapangan kerja. Terkait aspek lingkungan hidup, perlu digarisbawahi bahwa Undang-Undang Minerba telah mengatur secara komprehensif kewajiban perlindungan dalam pengelolaan lingkungan dalam kegiatan pertambangan. Hal ini mencangkup kewajiban AMDAL, rencana reklamasi dan pasca tambang serta berbagai instrumen pengawasan lingkungan lainnya. Pasal 162 sama sekali tidak mengurangi kewajiban pelaku usaha untuk mematuhi seluruh ketentuan perlindungan lingkungan yang berlaku. Mengenai kedudukan hukum para pemohon, pemerintah berpandangan bahwa kerugian konstitusional yang didalilkan bersifat potensial dan tidak memiliki hubungan kausal yang langsung dengan keberlakuan pasal 162 Undang-Undang Minerba. Para pemohon tidak dapat membuktikan adanya kerugian nyata yang ditimbulkan oleh berlakunya ketentuan akuo. Berdasarkan seluruh argumentasi tersebut, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan bahwa pasal 162 Undang-Undang Minerba tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun demikian, apabila Mahkamah berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian kesimpulan akhir ini kami sampaikan atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum pemerintah. Sekian. Baik, kuasa hukum DPR, silakan. Terima kasih Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Izinkan kami menyampaikan kesimpulan akhir terkait permohonan pengujian material pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyampaikan keterangan yang komprehensif mengenai konstitusionalitas pasal 162 Undang-Undang Minerba. Dalam pandangan kami, ketentuan ini merupakan norma yang konstitusional dan diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dalam tata kelola sektor pertambangan nasional. Frasa merintangi atau mengganggu yang dipersoalkan para pemohon sesungguhnya
memiliki makna yang jelas dalam konteks hukum pidana dan telah memiliki tafsir yang terukur dalam praktik peradilan Indonesia. Perlu kami tegaskan bahwa Undang-Undang Minerba telah disusun dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Undang-undang ini secara komprehensif mengatur berbagai instrumen perlindungan lingkungan dan partisipasi masyarakat. Pasal 162 sama sekali tidak menghalangi upaya perlindungan lingkungan yang dilakukan secara legal dan bertanggung jawab maupun membatasi partisipasi publik dalam pengelolaan sumber daya alam. Ketentuan pidana dalam pasal 162 justru memperkuat kepastian hukum dengan memberikan perlindungan terhadap kegiatan usaha pertambangan yang telah memenuhi seluruh persyaratan legal. Hal ini sejalan dengan amanat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk mengelola sumber daya alam bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat yang memerlukan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Berkenaan dengan Berdasarkan dengan kedudukan hukum para pemohon, kami menilai bahwa kerugian konstitusional yang didalilkan masih bersifat asumtif dan belum dapat dibuktikan dengan adanya hubungan sebab akibat yang langsung dengan berlakunya pasal 162 Undang-Undang Minerba. Berdasarkan seluruh argumentasi yang telah kami sampaikan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan pasal 162 Undang-Undang Minerba tetap konstitusional dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Demikian kesimpulan akhir ini kami sampaikan. Atas perhatian yang mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Baik, dengan demikian segala keterangan para pihak pada hari ini tentu akan jadi pertimbangan kami para hakim dalam pertimbangan di rapat permusyawaratan hakim. Setelah hakim melaksanakan rapat permusyawaratan hakim, saudara-saudara akan disampaikan terkait jadwal sidang pembacaan putusan. Demikian sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.